Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu fonetik? Jadi, fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi tersebut dapat membedakan makna bahasa atau tidak, serta mempelajari alat-alat ucap dan proses produksi suara dalam bahasa. Adapun beberapa jenis-jenis fonetik, yang pertama ada jenis fonetik akustik, yaitu yang mempelajari bunyi bahasa dari aspek fisika seperti frekuensi suara gelombang. Kemudian ada amplitudo, yakni kenyaringan atau getaran suatu gelombang. Kemudian ada intensitas, yaitu pancaran energi bunyi. Kemudian ada timbre, yaitu kualitas unik yang membedakan suatu bunyi dengan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana pendengaran manusia menafsirkan bunyi bahasa yang diterima. Fokusnya adalah pada persepsi gelombang bunyi oleh telinga yang berkaitan dengan fisiologi telinga dan psikologi persepsi. Lalu saya akan menjelaskan fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris mempelajari proses produksi bunyi bahasa oleh alat-alat ucap manusia seperti bibir, rahang, dan lidah. Membahas bagaimana alat ucap menghasilkan bunyi, proses artikulasi bunyi, serta kaitan antara karakteristik bunyi dengan peranan alat ucap. Alat ucap manusia seperti paru-paru, lidah, gigi memiliki fungsi utama biologis, namun secara tidak langsung juga digunakan untuk berbicara. Proses artikulasi bunyi melibatkan aliran udara dari paru-paru melalui pita suara dan rongga mulut atau hidung, dengan hambatan pada pita suara dan pertemuan lidah dengan langit-langit, gusi, gigi, dan lain-lain. Yang ketiga ada transkripsi fonetik, penggambaran suatu bunyi bahasa menggunakan huruf secara akurat dan tepat, atau tulisan fonetik. Huruf fonetik dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Materi berikutnya adalah lambang-lambang fonetis. Nah, di sini ada huruf A untuk mewakili bunyi A. Contohnya seperti anak, ayam, dan apa. Masih banyak yang lainnya juga. Lalu ada I untuk bunyi I. Contohnya ini, isi, dan iya. Lalu ada huruf I besar untuk mewakili bunyi I, yaitu batik dan murid. Lalu U kecil untuk bunyi U pada kata susu, aku, lucu. Lalu ada U besar untuk bunyi U pada kata kapur, duduk, dan sumur. Hal ini kenapa jadi huruf besar? Karena itu diapit oleh dua huruf yang tertutup. Lalu ada huruf E pada bunyi E untuk kata sate, lambang E terbalik untuk mewakili bunyi E pada kata beli, kerak, dan elang. Lalu ada angka 3 terbalik, lambangnya untuk mewakili bunyi E pada kata monyet. Lalu ada O untuk bunyi O pada kata toko dan kilo. Selanjutnya ada huruf O pecah dengan contoh kata tokoh dan bohong. B dengan contoh kata bibi dan debu. C dengan contoh kata cacar dan cukur. D dengan contoh kata adat dan hadir. F dengan contoh kata fitnah dan aktif. G dengan contoh kata gagal dan duga. H dengan contoh kata lihat dan basah. J dengan contoh kata jalan, jujur. K dengan contoh kata akan dan kabar. Selanjutnya, tanda tanya dengan bunyi K dengan contoh bapak dan nikmat. L untuk bunyi L dengan contoh kata lalai dan batal. M untuk bunyi M seperti terdapat pada kata malam dan alam. N untuk bunyi N seperti terdapat pada kata nakal dan dinas. N untuk bunyi NY seperti terdapat pada kata nyaring
dan nyanyi. N untuk bunyi eng seperti terdapat pada kata nganga dan bingung. P untuk bunyi P seperti terdapat pada kata papan dan depan. R untuk bunyi R seperti terdapat pada kata rapi dan harap. Lalu selanjutnya ada huruf S yang terdapat pada kata seperti sakit, asal, dan juga asas. Lalu kemudian ada T yang di bawahnya ada tanda seperti gambar di samping yang terdapat pada kata syarat dan juga dahsyat. Lalu ada T biasa yang terdapat pada kata tutup, atap, dan ketat. Lalu ada huruf W yang terdapat pada kata wali, awal, dan juga lewat. Lalu ada huruf X untuk melambangkan huruf KH seperti pada kata khawatir, akhir, dan juga tarikh. Lalu ada huruf Y yang terdapat pada kata bunyi dan juga yayasan. Lalu ada huruf Z yang terdapat pada kata zalim dan juga zaman. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Fried. Nabati wafer Richoco dengan coklat yang melimpah, ekstra besar, ekstra krim, renyah. Nabati wafer sekarang ekstra besar, ekstra krim. Sarimi gelas. Ngambil Sarimi gelas yuk. Semua rasa ada sosisnya tanpa pengawet. Enak. Sarimi gelas. Seru sosisnya, seru ngemilnya. Beli gelas gratis 1, bisa dapat 2. Gelas gratis 1, aku dapat 2. Mie gelas gratis 1 lagi. Temuin tanda di bungkus bumbu, tukar di toko terdekat.